Haleluya, kembali lagi kita di dalam GPD Film Mati Mas Menyapa. Mari saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang keempat, 14 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ketika Yesus datang, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di dalam ayat ini, firman Allah katakan bahwa di sini dikatakan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia ke seberang. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang kekasih dalam Tuhan? Firman Allah katakan, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus sendirian di bukit. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini, murid-murid ini menghadapi persoalan. Murid-murid menghadapi masalah, tantangan yang berat. Karena firman Tuhan katakan mereka menyeberang pada malam, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan ada gelombang yang besar karena angin sakal. Dan saya yakin pada saat itu murid-murid ada dalam keadaan yang takut. Kenapa, saudara yang kekasih dalam Tuhan? Karena mereka menghadapi bahaya. Mungkin mereka berpikir pada saat itu, sudah habislah, kita akan mati. Mungkin mereka berpikir kita akan tenggelam. Tapi kita perhatikan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat pada waktu Yesus melihat kesusahan mereka, melihat kesulitan mereka, melihat masalah mereka, Yesus ingin mendapatkan mereka. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka berteriak dan mereka berkata, "Itu hantu." Yesus itu dilihat mereka sepertinya itu hantu. Mereka berteriak-teriak karena apa? Karena ketakutan. Ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau keadaan kita itu dalam keadaan yang takut, keadaan yang bimbang, maka saudara akan timbul seperti ini. Ya,
Tetapi pada waktu mereka berteriak, mereka ketakutan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi apa yang kita ambil? Kita harus memiliki ketenangan. Kita tidak boleh takut. Percaya kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian saudara yang kekasih dan Tuhan, kita lihat pada waktu Yesus memperkenalkan diri kepada mereka, Petrus berkata, kalau engkau memang benar Tuhan, biarlah aku pergi ke situ, berjalan di atas air mendapatkan engkau. Yesus katakan, datanglah. Tetapi kita lihat, pada mulanya Petrus itu berjalan di atas air terus mendapatkan. Tetapi setelah dia merasakan tiupan angin, maka dia ketakutan dan dia mulai tenggelam. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini. Yang berikutnya yang harus kita miliki apa? Iman kita harus kuat. Kepercayaan kita terhadap Tuhan itu harus benar-benar kuat. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan itu dapat melakukan kita. Kuasanya itu besar, mujizatnya itu ada. Dan saat ini kita akan melihat kuasa Tuhan kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat apa yang Tuhan ingin ajarkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama dia katakan berdoa. Yang kedua dia katakan tenang. Percaya kepada Tuhan, jangan takut. Dan yang selanjutnya dia katakan kita harus punya iman yang kuat. Percaya kepada Tuhan bahwa dia sanggup melakukan di dalam kehidupan kita. Mari, persoalan ada, masalah itu ada, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dan Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Haleluya, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Pada saat ini kami memuliakan dan mengagungkan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup, kuasa-Mu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong dan memberkati umat-umat-Mu yang ada. Apapun yang dihadapi oleh umat-umat-Mu di dalam segala usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis yang mereka jalankan, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.